Untuk clinical presentasi, di sini memang clinical presentasi aneurisma aorta tidak bisa kita eh, tidak bisa kita sebutkan secara jelas karena seringkali pasien yang datang adalah asimptomatik dan seringkali ini adalah incidental finding. Jadi pasien datang dengan keluhan yang berbeda sama sekali dengan keluhan aneurisma aorta, tapi pada saat pemeriksaan toraks misalnya cek X-ray atau pemeriksaan fisik ternyata bukan adanya tanda-tanda aneurisma. Tapi ketika dari yang segala hal yang tidak terlalu berkaitan itu kita bisa mengambil beberapa data. Jika seorang pasien mengalami keluhan sering batuk, sesak napas, nyeri dada, disphagia, kesulitan menelan, suara serak misalkan yang muncul baru saja bukan sudah sejak lama ya, misalkan dia seraknya baru 6 bulan terakhir atau sebulan terakhir, atau pasien tersebut ternyata mengalami superior vena cava syndrome yang muncul beberapa bulan terakhir, kita bisa mencurigai adanya TAA. Karena TAA jika menekan di bagian bagian tersebut akan muncul keluhan-keluhan yang berkaitan dengan seperti menjadi menelan, suara serak, dengan superior vena cava syndrome. Bagaimana dengan abdominal aorta aneurysm atau triple A? Biasanya di sini lebih cenderung ke keluhan di area lambung. Jadi pasien biasanya lebih cepat merasa kenyang, ada rasa muntah yang persisten, ya sering sekali disangka dispepsia berulang, tapi setiap ditangani kematian terlalu cepat. Kemudian ternyata pada saat pemeriksaan fisik, pasien ternyata ada tonjolan di ulu hati yang berdenyut. Jadi ciri khas seperti itu pasien biasanya berkaitan dengan aneurisma aorta. Jadi kemudian apa sih yang bisa teman-teman dari GP lakukan ketika muncul kecurigaan yang sangat berkaitan dengan aneurisma aorta tadi? Jadi yang bisa teman-teman GP lakukan adalah tentu melakukan pemeriksaan fisik yang paling pertama, dan memang dari semua tanda tersebut, tanda triple A yaitu bulging dan pulsating di area ulu hati itu yang paling khas untuk triple A. Tapi ketika ada tanda-tanda yang lain, misalkan pada saat incidental finding pasien itu kita temukan seperti pada echo chest X-ray seperti ini, ada white mediastinum, teman-teman dari GP bisa mengusulkan beberapa pemeriksaan tambahan. Kemudian kalau pasien tersebut ditemukan oleh kardiologis misalnya dengan toraks seperti ini, misalnya teman-teman kardiologis langsung mengambil probe echo, langsung melakukan pemeriksaan transtorakal echo yang paling mudah. Jadi menggunakan transtorakal echo kita dapat mendeteksi biasanya di area aortic arch hingga ascendant aorta jika mengalami aneurisma aorta. Tapi regio yang abdominalis agak sulit kita melakukan dengan transtorakal echo. Yang modalitas utama yang bisa kita lakukan adalah memberikan rujukan pasien tersebut untuk dilakukan CT scan. Jadi dengan CT scan angiografi menggunakan kontras itu merupakan modalitas utama untuk mendeteksi pasien tersebut memiliki aneurisma aorta. Kita bisa mengetahui adanya true or false lumen, kita bisa mengetahui adanya malformation syndrome di sana. Kita juga bisa mengetahui adakah dissecting atau rupture di sana. Jadi yang saya sampaikan tadi, CTA dengan kontras dan MRI dengan kontras adalah prioritas utama untuk menentukan arah diagnosis dari aortic aneurysm tersebut, yang nantinya akan berujung pada tata laksana lanjutan pasien-pasien dengan aneurisma aorta. Ketika kita menemukan salah satu aneurisma aorta, baik itu torakal ataupun abdominal, kita wajib mengecek yang lainnya. Jadi kita harus mengecek apakah pasien dengan TAA ini TAA saja atau sampai ke ada abdominalis atau sampai ke ilu femoral dan seterusnya. Begitu pula sebaliknya. Kemudian ketika sudah ketemu masalah seperti itu, teman-teman GP, apa sih yang bisa kita lakukan di awal tata laksananya? Yang paling utama adalah menurunkan denyut jantung di bawah 70 kali per menit. Ya. Kemudian hingga pasien tersebut memiliki compliance yang cukup baik. Jadi jangan terlalu rendah juga karena pasien akan compliance tidak baik. Misalkan di bawah 50 kali per menit itu pasien tentu akan ada keluhan seperti kelingan, pingsan, dan seterusnya. Jadi dipertahankan di area 50-60 itu yang paling baik. Kemudian untuk tekanan darah sistolik itu biasanya kita pertahankan di antara 100 mm merkuri hingga 100 mm merkuri. Di sini kita harapkan yang pertama dengan adanya aneurisma aorta dengan tekanan sekian, kita harapkan tetap mendapatkan perfusi organ yang adekuat.
dan tidak terlalu tinggi. Kenapa? Kalau tidak terlalu tinggi, nanti terlalu tinggi itu menyebabkan terjadinya ruptur, itu probabilitasnya cukup tinggi. Kemudian tata laksana lanjutan, ketika teman-teman menemukan suatu simptomatik aneurisma aorta, biasanya ada low back pain, abdominal pain. Nah, di situ teman-teman wajib untuk melakukan rujukan untuk melakukan tata laksana lanjutan, baik itu kemungkinan dilakukan endovaskular atau surgical repair, tergantung dari ukuran dan segmen aneurisma aorta yang bersangkutan. Kemudian ketika pasien tersebut ternyata asimptomatik, tapi tidak ada kriteria repair atau endovaskular yang masuk ke tata laksana repair, jadi kita wajib untuk fokus kepada pemberian antihipertensi terapi dan beta blocker. Jadi antihipertensi terapi yang menjadi pilihan salah satunya adalah menggunakan ARB, di mana penggunaan ARB ini dengan target itu seperti yang saya sampaikan tadi, untuk tekanan darah sistolik adalah 100 sampai 120 mm merkuri. Kemudian penggunaan beta blocker itu bisa kita menggunakan bisoprolol dengan dosis 2,5 sampai 10 mg dengan target heart rate 50 sampai 60 kali per menit, sehingga pasien tidak mengalami risiko ruptur yang tinggi pada aneurisma aorta, atau pasien juga tidak mengalami suatu pelebaran dilatasi yang progresif pada pasien-pasien yang asimptomatik tapi belum memenuhi kriteria untuk dilakukan endovaskular atau surgical repair. Untuk triple A diameter yang lebih dari 5,5 cm itu kita lakukan repair pada kelamin pria, dan 5,5 cm itu kita lakukan repair pada pasien perempuan. Bagaimana ternyata jika ukurannya masih kurang, tetapi dia mengalami growth atau progresif setiap tahunnya, mengalami pelebaran lebih dari 5 mm. Itu merupakan indikasi juga untuk dilakukan repair pada pasien tersebut. Karena pasien tersebut iminen mengalami rupture atau dissecting. Ini adalah guideline yang biasanya kita pergunakan. Seperti saya sampaikan tadi, untuk yang 1G ini berkaitan dengan masalah genetik. Jika pasien tersebut memiliki genetik Marfan syndrome, ya biasanya ini sudah melibatkan beberapa keluarga intinya. Yang seperti ini, surgery itu diindikasikan jika pasien tersebut memiliki aneurisma pada aortic root dengan diameternya lebih dari 50 mm. Kemudian untuk pasien yang mengalami dilatasi pada aortic root yang lain, ketika Marfan syndrome tapi ukurannya masih kurang atau lebih dari 45 mm, itu indikasinya 2A. Begitu pula dengan bicuspid valve dan pasien yang tidak mengalami elastopati, itu juga indikasinya 2. Jadi masih bisa dipertimbangkan untuk dilakukan tindakan. Kemudian bagaimana dengan endovascular repair? TEVAR bisa dipergunakan ketika indikasi TEVAR memenuhi kriteria anatomi dari pasien yang mengalami aneurisma aorta. Apa saja indikasi anatomi yang memenuhi untuk dilakukan TEVAR? Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, tentu teman-teman sepertinya wajib mengikuti acara endovaskular kita yang akan dilakukan di Jakarta nanti. Kita akan bertemu dengan expert yang dari internasional juga untuk masalah aorta. Jadi kita tunggu kehadiran. Kemudian untuk triple A sendiri, di sini rekomendasi yang paling utama tentu adalah karena kita negara perokok nomor 1 ya, 1B, jadi menyarankan pasien untuk berhenti merokok. Dan kapan kita repair? Jika dia melebihi 55 mm atau aneurisma akutnya untuk aneurisma di abdominalis adalah melebihi 10 mm per tahun. Jadi progresifnya lebih tinggi. Nah, kita lanjut ke prevensi. Prevensinya tentu yang pertama adalah ketika kita menemukan pasien laki-laki ya. Ketika kita menemukan pasien jenis kelamin laki-laki, kemudian dia merokok, kemudian dia mempunyai riwayat tekanan darah yang tidak terkontrol dan kolesterol level yang tidak terkontrol, kita tentu memberikan penanganan untuk mengatasi hal tersebut ya. Jadi yang pertama berhenti merokok, yang kedua memberikan tata laksana medikamentosa untuk antihipertensi yang pas pada pasien tersebut, dan mengontrol penggunaan statin ya. Dengan tropik efek dari statin, kita harapkan proses aneurisma itu bisa juga mengalami stabilisasi, sehingga proses inflamasi yang terjadi pada vessel wall itu bisa kita tahan.
Kemudian yang asesmen yang kedua yang perlu kita lihat adalah apakah pasien tersebut memiliki faktor risiko yang lain yang berhubungan dengan penyakit sistemik, yaitu diabetes atau arteriosklerotik. Jadi kita memberikan optimalisasi terapi untuk hal-hal yang berhubungan dengan masalah sistemik arteriosklerosis seperti itu. Yang terakhir, moderate exercise sebenarnya masih bisa diberikan pada pasien dengan syarat tidak menggunakan latihan yang mengangkat beban berat atau menggunakan latihan yang intinya menggunakan tekanan di intraabdominal yang tinggi. Jenis-jenis latihan apa saja yang bisa kita berikan? Sekali lagi, kita tunggu di endovaskular. Di situ akan disampaikan oleh ahli-ahli kita yang dari internasional juga.